Ini depan asrama secara keseluruhan bagian depan, dan kita akan lanjut masuk lagi ke dalam asrama. Sebelum masuk asrama, dia punya jendela depan pica sudah lama dari tahun 2020, dan kita akan masuk lagi ke dalam asrama. Dia punya screen dalam semua rusak, ini semua tidak berfungsi, hanya cuma dua ujung yang sana itu yang berfungsi, dan ini untuk lantai 2 bagian kiri kanan yang berfungsi. Lantai 1 kiri kanan samping semua tidak berfungsi dan semua gelap. Dan ini gudang, kursi-kursi sofa semua rusak yang tidak ada yang berfungsi. Ada nih kursi-kursi sofa. Kita akan lanjut lagi ke aset-aset yang rusak. Ini jendela, ini juga sudah rusak dari tahun 2019, masih belum perbaiki juga. Ini pelapon sudah basah dan tinggal roboh saja, tinggal jatuh ke bawah. Dan ini juga rusak pelapon bagian belakang lantai 1 tamu bebas. Dan ini kamar mandi bagian kanan lantai 1. Ada kamar mandi 3, tapi 3 itu semua rusak. Dan ini pelapon juga. Dan ini kamar mandi, ini yang berfungsi, tapi yang ini rusak. Ini kamar mandi bagian kiri lantai 1. Ini pelapon bagian kiri asrama, dan ini samping asrama bagian kanan. Ini dia punya kacanya sudah rusak karena ini sudah lama, dan dia punya kayunya sudah lembek, dan ini juga sudah retak-retak. Dan ini samping asrama, samping kiri, ini juga sama, dia punya kaca lepas karena dia punya kayunya sudah rubuh. Sama juga ini, kita pakai pelapon untuk tahan-tahan, tapi dia tidak bisa, dia jatuh karena kena air juga. Dan kita akan lanjut lagi kerusakan-kerusakan aset asrama lantai 2. Jadi ini lantai 2 bagian tamu bebas, dia punya pelapon sudah lepas. Ini dia retak-retak lagi. Tuh, dia retak juga. Dan ini kamar mandi lantai 2 bagian kiri, ketiga tidak berfungsi. Ini kamar mandi bagian kanan lantai 2. Ini kamar mandi ketiga sudah rusak dan tidak berfungsi lagi. Ini kursi sofa juga sudah rusak. Ini batu tel di lantai 2 dia rusak, dia masuk air di bawah baru. Dia punya pelapon di lantai 1 rusak. Jadi yang di atas dausin semua rusak. Nah, dia basah semua di atas, baru dia punya pelapon jatuh semua. Dan ada yang retak-retak. Kita akan masuk ke atas lagi. Aduh, ini semua ada ini. Ini dia sudah lapuk ini. Aduh, ini. Kita juga bisa lihat sendiri. Ada ini sudah lapuk ini. Ini bahaya ini. Ini semua ini sudah lapuk ini. Ini asrama ini perlu direnovasi ulang lagi. Rehabilitasi, renovasi ini perlu sekali. Aduh, ini asrama bahaya ini sudah rusak ini, kota Studio Jayapura punya ini. Asrama mahasiswa ini Putra. Ini sen di atas ini bocor ini. Ini melalui sen di atas ini airnya masuk ke lubang-lubang itu sen sehingga jatuh ke ini pelapon. Jadi air ini membuat pelapon ini dia jadi itu pelapon. Selamat siang untuk kita semua. Pada hari ini tanggal 17
bulan Desember 2023 kami selaku pada pengurus dan penghuni asrama kami wawancara untuk terkait dengan asrama, maka kami wawancara itu keadaan di sini untuk dari sejak 2008 sampai 2012 tanggal 2 bulan Februari 2012 pada peresmian asrama ini. Maka sejak 2012 sampai hingga saat ini 2023 belum perhatikan dari pemerintah untuk renovasi, maka keadaan asrama dapat lapuk, dausen jadi bocor, apa pelafon jadi rubuh, dan dinding jadi retak. Jadi pemerintah mohon perhatikan untuk asrama Kabupaten Paniai di Kota Studi Jayapura. Selamat siang. Pertama yang terhormat kepada pemerintah Kabupaten Paniai yang bisa bangun gedung seperti begini, ya kami bangga. Mungkin kami selaku humas ada beberapa kata penting yang perlu disampaikan, bahwa kami ada kekurangan dalam kebutuhan. Dalam kebutuhan hanya karena ada kebutuhan, makanya ada beberapa penghuni yang korban hanya karena kelaparan. Kami hanya besar kepada pemerintah bahwa bagaimana cari solusi untuk bisa fasilitasi kebutuhan asrama Paniai. Mungkin dari kami humas seperti begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di sini saya sendiri sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Niko Mote. Saya sebagai selaku DPA Dewan Pertimbangan Asrama, dan juga kami ingin sampaikan bahwa yang selama ini kami rasakan dari sejak bangunnya asrama, dan lebih jelasnya sudah tadi sampaikan oleh Badan Pengurus Asrama dan Bidang Humas Hubungan Masyarakat. Satu dua kata yang saya ingin sampaikan juga sebagai DPA, yaitu pertama, jika ada pemerintah maka ada asrama, karena ada pemerintah dibangun asrama. Itu ibaratnya pemerintah itu kita pemama. Jadi selama ini kami terlantar. Oleh sebab itu mohon untuk perhatikan asrama ini, karena kita mau mengadu ke siapa kalau bukan ke pemerintah Kabupaten Paniai. Ini saya lebih pertegas karena rasa pahit semua itu kita yang alami di sini di asrama. Oleh sebab itu kepada pemerintah untuk jeli melihat soal asrama ini, karena di sini penghuni ini adalah persiapan SDM untuk masa mendatang dan pengganti bapak-bapak yang sekarang posisinya sedang duduk di pemerintah. Mohon itu diperhatikan karena kami ini regenerasi yang akan digantikan pada masanya nanti. Oleh sebab itu, karena kami mau belajar secara nyaman dan tidak, itu seketika semua fasilitasi itu dilengkapi dan semua kebutuhan. Karena asrama ada karena ada pemerintah. Bahkan kami ada juga karena ada pemerintah di sini. Itu yang dapat kami sampaikan sebagai DPA. Harapan kami sebagai penghuni, mohon dengar dan mohon tindak lanjuti ke pemerintah Kabupaten Paniai. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Aspan! Aspan!
Hidup! Aspan! Hidup!